Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar pemirsa? Semoga selalu sehat, semoga selalu bahagia dan lancar puasanya gitu ya. Karena selama bulan Ramadan ini di Doa Sofa barengan saya Tiara Tisna, kita ada dengan tema Ramadan and Me. Di Ramadan and Me ini akan hadir satu sosok yang spesial, satu pribadi yang terpilih yang bakal berbagi cerita, berbagi kisah, berbagi kita ngobrol aja seputar apa aja yang dia pengen obrolin ya. Nanti banyak deh, insya Allah kita bisa mengambil ibrohnya dari situ, bisa mengambil semangatnya dari situ, bisa mengambil pelajaran dari situ, cerita-ceritanya apa aja. Dan pribadi terpilih ini saya kenal jadi sesosok perempuan yang luar biasa. Siapa dia? Kita langsung ketemu aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Mbak. Alhamdulillah baik. Ini enaknya aku manggil Cek Widya, Kakak Widya, Sister Widya. Sister. Besti. Hai Besti, apa kabar? Baik dong Besti. Ini ya, boleh nggak nih sebelum kita cerita lebih panjang, terus nanya lebih jauh, kenalan dulu dong. Boleh. Siapa sih Widya Rosena ini? Widya Rosena adalah seorang ibu beranak 2 yang berusaha masih terlihat muda, padahal sudah tua. Kalau keseharianku selama ini bekerja sebagai seorang wedding organizer, bernama Obong Management, terus event organizer juga. Terus juga sebelum aku menikah itu aktif sebagai MC. Terus setelah menikah mungkin karena sudah ribet dengan anak ya Mbak, jadi aku agak mengurangi aktivitasku sebagai MC. Itu sih kurang lebihnya. Itu dari umur berapa nih? MC dari kuliah, dari umur 19 ya. 19-an. Ya, itu awalnya masih yang MC acara band-band kampus, acara teman-teman dulu tuh awalnya di situ. Terus semakin kesini lebih ngarahnya ke MC wedding kayak gitu. Lebih ngarahnya ke jadi ibu rumah tangga. Ngimsiin anak-anaknya. Ayo semua minum susu. Gitu ceritanya. Widya, kalau terbersit di pikiran Widya, apa sih Ramadan itu? Ramadan itu adalah sebuah momen yang sangat spesial tentunya karena kalau bagi saya sendiri ya, Ramadan itu otomatis kita kayak lebih bukan lebih religius ya, kita kayak lebih banyak beribadah otomatis karena pasti juga ada salat tarawih juga bersama dengan keluarga. Itu kayak lebih membuat suasana rumah tuh lebih hangat kayak gitu Mbak kalau Ramadan bagi saya. Terus kita sahur bareng, berbuka bareng, itu adalah momen yang menurutku jarang banget tuh ditemuin di keluargaku karena biasanya udah ribet sendiri-sendiri kan. Udah pada beraktivitas masing-masing, Betul. kesibukan masing-masing. Nah, gitu. Masih jadi satu sama orang tua? Masih. Mama ikut aku. Oh, Mama ikut. Mama ikut. Kalau tadi kan sebelumnya mamaku masih tugas kan. Kemarin sebelum aku nikah kayak masih belum nggak terlalu banyak di rumah. Nah, setelah pensiun terus akhirnya kita sering ngumpul nih di rumah, kayak kadang di rumahku, kalau nggak di rumah kakakku buat buka bareng, terus kita salat tarawih bareng kayak gitu sih. Boleh tahu nggak nih, Mama tugas apa? Mama di Polresta, di kepolisian. Kepolisian Solo. Iya. Polresta Solo. Iya. Keluarga polisi. Keluarga polisi, kakak mulai dari eyang, Pak D, Bude semuanya polisi, saya mafia sendiri. Kenapa nggak terjun sekarang jadi polisi ya? Oh dulu sempat dipaksa, bukan dipaksa ya, sebenarnya kayak udah kewajiban untuk seorang anak polisi itu juga anak-anaknya harusnya polisi nih. Jadi polisi? Iya, paling nggak salah satu. Nah kebenaran masku udah jadi polisi kan, terus aku anak kedua paling ngeyel. Waktu itu aku sampai nangis Mbak, gara-gara teman-temanku keren nih daftar kuliah di mana, di UI apa segala macem. Setiap kali aku tanya, lu kuliah di mana nih? Jakarta, di Bandung, kayaknya seru banget gitu loh. Terus kalau Widya ngapain? Widya di rumah menangis, masih memaksa orang tua untuk mengizinkan kuliah. Sebenarnya waktu itu tuh almarhum bapak itu kayak yang udahlah daftar polisi dulu, kuliahnya setelah keterima gitu. Jadi masuk kepolisian itu lulusan SMA. Terus diminta bapak untuk jadi polisi. Betul. Bapak juga polisi. Bapak brimob. Oh, bapak ibu berarti termasuk di lingkungan polisi? Iya, di kepolisian intinya gitu. Kakak di kepolisian juga. Beda sama kakak berapa lama nih? Berapa tahun? 5 tahun. Oh, 5 tahun. 5 tahun. Tapi Widya tetap diminta untuk jadi polisi. Iya, waktu itu karena ya paling nggak dicoba dulu gitu loh. Bikin orang tua tuh kayak lebih lega dulu deh. Perkara tadi terima atau enggak, yang penting kamu coba dulu. Waktu itu aku sampai nangis Mbak, karena kan emang kayak gak ada passion ke situ kan. Jadi dulu tuh orangnya tuh yang senang
hore-hore, kayak yang sesuatu yang strike, kayak yang terlalu resmi itu kayak bukan aku banget gitu loh. Tapi setelah bapak meninggal tuh kayak ada rasa bersalahnya juga sih, kayak yang kenapa dulu aku nggak mencoba dulu bikin orang tua bangga dulu gitu. Oke. Ada nggak momen-momen Ramadan yang sampai sekarang itu masih keinget jelas banget di Ramadan? Ada di Mbak. Lebaran? Ada banget. Jadi waktu itu kan kakakku bekerja di kepolisian ya. Waktu itu ibu juga masih tugas tuh. Ibu tugas, kakak juga masih tugas. Terus masih ingat nggak sih bom bunuh diri yang di Polresta Surakarta tahun 2016 kalau nggak salah? Ya 2016. Itu kakakku yang jadi korban. Itu pas banget H-1 Lebaran. H-1 Lebaran. Kalau nggak H-1, H-2, pokoknya ini H- berapa gitu. Berarti di bulan puasa ya? Bulan puasa. Jadi itu ceritanya, aku tuh posisi biasanya habis sahur kan, terus sholat subuh kita tidur nih, tidur sampai pagi Mbak. Biasanya aku baru aku aktivitas sekitar jam 9. Waktu itu sekitar jam 7 pagi kalau nggak salah, aku masih tidur kan. Tempat tidurku itu tuh kayak masih di bawah gitu loh Mbak, yang nggak pakai, jadi cuma kasur di bawah doang, di lantai langsung kan. Jadi kerasa banget. Posisi tempat aku tinggal itu di belakang kantor, di belakang kantor Polresta, jadi di asrama polisi Manahannya kan. Itu tahu-tahu pagi-pagi jam 7 ada suara debum gitu, keras banget. Aku kira apa sih suaranya? Aku tanya ke mamaku, itu suara apa? Gitu. Mamaku coba bilang, alah, trafo meleduk gitu doang. Ya udah aku lanjut tidur lagi nih. Tahu-tahu setelah nggak ada 5 menit, 10 menit, tahu-tahu banyak banget orang itu tuh datang ke rumah. Tetangga gitu. Nggak bilang apa-apa, cuma bilang sabar ya Bu, sabar. Ini masih dalam penanganan. Kita bingung nih, apa gitu kan, kita nggak ngerti kan. Nggak ngerti. Terus suaminya kakakku kan juga satu rumah sama aku juga. Suaminya kakakku sama mamaku tuh semua nangis tahu-tahu gitu. Dan ternyata kakakku kena bom di Polresta. Sebentar. Widya kakaknya ada berapa? Ada satu. Jadi di rumah tuh ada ipar, istrinya kakakku, sama mamaku juga yang nangis di rumah. Gitu. Otomatis karena aku yang masih harus paling kuat, aku lari ke kantor. Aku lari ke Polresta waktu itu. Itu berarti belum tahu dong ada berita apa? Belum tahu. Jadi aku cuma dari tetangga cuma bilang sabar gitu doang. Aku lari ke kantor, ternyata ada bom bunuh diri kan dari teroris waktu itu. Terus polwan-polwan tuh tahu-tahu meluk aku semua, bilang sabar gitu. Nggak apa-apa sabar. Gitu semua, maksudnya nggak ada kejelasan intinya nih ada apa nih gitu. Akhirnya ada satu orang yang ngomong, ini kakak dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya kritis, kena bom bunuh diri gitu. Ya, itu sih momen Ramadan yang yang selama ini paling kena banget, yang tadinya aku yang selalu cuek dengan keluarga, ibaratnya kayak yang sama masku yang udahlah, kita sering berantem juga kan, kayak yang jarang untuk akur kayak gitu-gitu. Terus akhirnya ya setelah kejadian itu kita kayak lebih bisa lebih terikat lagi ya, lebih kayak mengikat lagi kekeluargaannya kayak gitu loh. Terus aku lari tuh akhirnya ke rumah sakit kan, karena posisi mamaku sama mbakku tuh masih yang nangis kan. Biasanya kalau cewek posisi lagi panik, lagi bingung gitu kan, nggak bisa ngapain. Apalagi waktu itu anaknya masku 2 masih kecil-kecil, bingung semua kan, masih yang kayak nangis semua, jadi semua nangis. Jadi kan yang aku harus mencari solusi, aku yang lari ke rumah sakit gitu. Sampai rumah sakit, masuk di UGD, masku tuh yang masih teriak-teriak, sakit semua badannya karena matanya kena serpihan, kaki, seluruh badan kan. Otomatis kalau bom meledak itu kan isinya macam-macam Mbak. Ada yang aku nggak ngerti sih, kayak ada martilnya, pecahan kaca gitu. Nah di mata tuh ada pecahan kaca kalau nggak salah. Jadi ininya pokoknya masku bilang kayak sakit teriak-teriak gitu. Widya, maaf ya, posisi mas semuanya utuh ya? Aku pikir orang dalam benakku ya, waktu aku perjalanan ke rumah sakit, aku cuma mikir orang kena bom tuh biasanya badannya kayak ini ya, gitu lah, nggak berwujud kadang kayak gitu kan. Kebenaran waktu itu masku masih utuh, alhamdulillah, masih yang, tapi dia tuh kayak kena putih-putih semua gitu loh Mbak, ngerti nggak? Kayak aku nggak ngerti sih isi bom itu ada tepungnya atau di mana atau bedak apa sih, nggak ngerti deh. Pokoknya sebagian tuh putih semua gitu. Aku bingung kan, terus aku cuma berdiri doang, nggak ngapa-ngapain karena aku sendiri juga mau nangis nggak bisa. Itu ngelihat posisi emas itu benar-benar di situ di depan mata. Iya, di depan mata. Jadi aku di sini, ini kakakku di sini. Dia malah teriak,
woi ngopo rene, ora sah rene, aku rapopo, Mas sempet bilang gitu loh. Dia nggak mau aku sedih ngeliat dia kayaknya. Berarti kondisinya kakak sadar ya? Dia sadar, cuma dia memang kesakitan badannya. Ceritanya gimana kok kakak bisa kena bom? Boleh balik dulu ke situ? Boleh balik ke situ. Jadi sebenarnya waktu itu kakakku tuh kayak udah lepas dinas sebenarnya. Harusnya kan jam 8 biasanya apel pagi ya. Kalau nggak salah sekitar jam 8 lah apel pagi buat kepolisian gitu. Kakakku harusnya udah pulang tuh karena dia jaga malam kan. Udah jaga malam harusnya gantian sama temannya. Nah, aku nggak ngerti gimana posisi kenapa kakakku tuh masih berada di depan pintu utama. Nah, si teroris ini tahu-tahu tuh masuk ke dalam, berujur gitu loh mbak, yang naik motor, cepet banget, tapi dia bawa tas di depan, terus ditanyain sama kakakku mau kemana, dia nggak jawab, tahu-tahu langsung ngeledakin bomnya. Kakakku terpental tuh berapa meter gitu terpental, untungnya terpentalnya itu kena di rumput, bukan kena di aspal. Coba kalau di aspal mungkin udah bye-bye ya, udah pasti udah aspal di dalam asrama polisi, aspal yang di area perkantoran itu. Kebenaran kan sebelah sini yang rumput-rumput, kakakku terpentalnya ke sana. Jadi masih alhamdulillah masih selamat gitu loh. Dan yang terorisnya kan udah nggak berbentuk mbak. Itu kakak jarak berapa ini tuh mbak? Ya ampun mbak, ini motor ya. Kakakku tuh gini loh. Jadi bukan di sini, bukan atau di sini enggak. Jadi dia tuh kayak mepet di sini. Gitu. Dan benar-benar tanpa persiapan ya? Tanpa persiapan kan kita nggak tahu orang itu posisi Ramadan. Ya dipikirnya kita Ramadan ya mana ada teroris sih, orang masih ntar aja sih setan-setan di belakang nggak ada nih, ternyata malah ngebom di kantor. Itu begitu ngeliat kakak kondisi seperti itu di rumah sakit, apa yang ada di pikirannya? Aku kepikiran kakakku bakal nggak ada gitu. Ngerti nggak sih? Jadi kayak yang momen-momen yang aku merasa kayak apa ya? Ada visual ya? Karena kalau bahas masalah keluarga tuh kayak ini ya ngena banget ya, karena selama ini aku sebelumnya video cerita kalau I don't care gitu ya. Aku nggak peduli dia mau ngapain aja, bodoh gitu loh. Tapi setelah kejadian itu aku melihat di depan mata kakakku dengan posisi seperti itu, itu tuh kayak yang nggak mungkin lah, aku nggak punya kakak lagi, nggak mungkin deh. Dan harus ada dia karena posisi bapakku udah nggak ada kan. Maksudnya waktu itu aku juga belum menikah, ya menikahkan aku otomatis kakakku dong. Kayak gitu, aku pikiranku tuh langsung kemana-mana mbak, kayak yang udah kayak jangan, ayolah, jangan sampai ada apa-apa nih sama kakakku. Ya alhamdulillah, habis itu dengan kondisi kritis akhirnya bisa sembuh lagi. Ya memang butuh waktu karena kakinya kakakku kan yang paling parah itu di kaki sama di mata. Kalau mata tuh sampai sekarang mbak, jadi mata tuh kena kornea mata kan, otomatis dia kalau ada orang dari sini dia kayak nggak kelihatan gitu loh. Jarak pandang jadi nyetir pun juga agak bahaya sebenarnya. Nyetir kan juga butuh pandangan yang mata yang normal gitu kan. Dan posisi matanya kakakku sekarang udah agak kurang bagus gitu. Area pandangnya tuh jadi ketutupan gitu. Iya. Mata sampai sekarang masih bermasalah. Sama kaki udah sembuh sih, maksudnya belum. Tapi kalau untuk kayak kegiatannya misalnya kepolisian itu kayak lari kakakku belum bisa. Sampai sekarang. Oke. Itu kena banget ya? Kena banget. Itu momen Ramadan yang kayak selama aku hidup tuh yang paling kena banget di aku. Yang akhirnya kita merayakan lebarannya juga di rumah sakit. Jadi karena itu Hamin 1 lebaran. Iya, Hamin 1 Hamin 2 aku lupa. Pokoknya besoknya tuh aku ada kok fotoku di Instagram. Posisi kakakku matanya ditutup pakai perban. Kita pakai baju kembaran semua karena memang di rumahku itu kebiasaan orang tua aku selalu mempersiapkan seragam bareng nih. Jadi seragamnya sama semua, aku, kakakku, seponakan-ponakanku semuanya sama. Jadi kita pakai bajunya yang tadinya kita tuh suka sewa studio mbak setiap lebaran. Jadi buat lebaran gara-gara baju kita baru. Akhirnya kita sholat Id di rumah sakit juga. Terus ya kita merayakannya akhirnya di rumah sakit. Dengan penuh tangisan ya, karena ya haru kakakku maksudnya dengan kondisi bisa selamat dari kejadian sangat besar seperti itu. Dan kebenaran waktu itu juga malah banyak banget yang berkunjung ke rumah sakit, mulai dari petinggi-petinggi kepolisian, bahkan dari Pak Presiden segala macam jadi terkenal. Jadinya baju lebaran diwawancara sebagai adik. Baiklah. Jadi aku tuh diteleponin kayak wartawan-wartawan ketika masku kondisi lagi masih sekarat di ICU, itu wartawan udah yang telepon aku 021 tuh banyak banget gitu loh. Aku udah feeling ini pasti wartawan di depan aja. Posisi aku mau balik mau jemput mamaku mau jemput buat nengok ke situ dengan kondisi kakakku masih di ICU, itu depan udah banyak banget wartawan.
semua kan pengen tahu pasti kan kondisinya seperti apa kayak gitu. Dan akhirnya baju lebaran itu dipakai untuk interview bareng sama wartawan itu. Kalau mama Iya. Kalau mama pasti kan ibu adalah sosok yang sangat luar biasa. Iya. Kalau mama gimana tuh ngadepin itu semua? Widya gimana juga menguatkan mama dengan kondisi kayak gitu? Sebenarnya mamaku tuh orang yang sangat kuat banget. Bukan tipe orang yang gampang nangis untuk menghadapi sebuah kejadian. Tapi aku nggak tahu ketika di posisi itu beliau itu bisa sampai nangis tuh sampai jongkok, sampai nggak bisa gerak gitu loh Mbak. Karena memang kondisi ya kita semua takut loh Mbak dengan kondisi yang makanya sesuai dengan bayanganku orang kena bom pasti badannya hancur atau gimana. Iya. Gitu bayangannya kan udah pasti macam-macam kan. Dan alhamdulillah ya nggak paling shock aja. Setelah itu kita bisa kayak ngurus rumah sakitnya seperti apa kayak gitu. Terus kita nungguin waktu itu di rumah sakit. Jadi beliau adalah sosok yang kuat ya. Kuat banget. Sosok yang kuat banget. Benar, itu yang harus aku tiru juga sih sebenarnya. Kondisi ketika bapak dulu meninggal, mamaku tuh nggak yang aku kan udah nangis sampai karena aku paling dekat sama bapak ya. Mamaku tuh yang selalu ngomong udah nggak usah nangis, didoain aja, dan nggak pernah menunjukkan beliau tuh nangis di depan anak-anaknya. Ngomongin memori Ramadannya yang luar biasa membekas ya, ya. Sekarang kita ngomongin yang puasa sekarang. Iya, boleh. Puasa hari ini? Alhamdulillah. Puasanya masih lancar? Sebenarnya karena aku masih menyusui, karena anakku yang pertama kan umur 3 tahun, yang kedua masih 4 mau 5 bulan. 3 tahun, siapa namanya? Namanya Gaya. Oh, Gaya. Yang kedua namanya Zoe. Itu umurnya mau 5 bulan. Oke. Jadi masih kecil, otomatis aku masih menyusui gitu. Sebenarnya memang nggak wajib kan untuk ibu menyusui untuk beribadah puasa, tapi kayak ya kalau selama aku kuat, aku puasa. Kalau pas lagi gak kuat ya aku. Kalau yang Tisna tahu nih ya, kalau misalnya kita mengkhawatirkan anak kita, ya pasti kan dia kalau misalnya asinya nggak keluar kan dia nggak bakal ngasih lah ya. Jadi kalau kita mengkhawatirkan anak kita nggak masalah, kita nggak usah berpuasa gitu. Nanti tinggal dibayar. Betul. Gitu. Tapi kalau kita mengkhawatirkan badan kita sendiri, nggak boleh gitu kan? Nggak mau kurus ya? Perasaan nggak pernah kurus saya. Makanya kalau mengkhawatirkan anak nih, jadinya nggak puasa. Banyak nggak puasanya berarti. Ini kan udah mau hari kesekian ya. Itu kayak udah bolong 7 kalau nggak salah. Untuk selama ini, selama dari 2 minggu mana nih? Karena tanggal merah. Enggak, karena aku nggak kuat aja. Jadi kadang kan kalau produksi ASI itu kan berpengaruh dari makanan yang aku makan. Kadang tuh kalau pas sahur aku lagi nggak mood makan sayur-sayuran atau air yang banyak, otomatis produksi ASI-nya tuh kayak kurang banyak gitu loh Mbak. Kalau pada saat Ramadan ini ada sesuatu berubah nggak? Berubah daily habitsnya. Daily habitnya karena sekarang aku mau ASI pun jadi kayak jarang-jarang karena memang kita posisi lagi puasa tuh produksi ASI-nya jadi kurang banyak kan Mbak, karena nggak makan juga kan. Biasanya aku lebih derasnya kalau minum air putih banyak, kalau makan sayur-sayuran, bayam segala macam kayak gitu. Ini kan posisi baru buka puasa, aku baru bisa direct langsung karena udah makan kayak gitu. Yang berubah itu aja sih. Tapi kalau posisi nanti anakku menangis banget, lagi rewel banget, aku otomatis makan dulu, baru aku nyusuin. Ibu yang mengkhawatirkan anak gitu ya? Pasti. Habitsnya berubah, daily habitsnya berubah yang berhubungan dengan anak. Kalau dengan aktivitas sehari-hari? Aktivitasnya ada. Jadi kalau selama ini kan aku di wedding organizer, event organizer, kayak gitu kan. Kalau selama Ramadan ini kan nggak ada yang nikah nih, yang ada acara gitu. Terus event pun juga jarang-jarang ya Mbak. Maksudnya dulu aku bikin Hello Market ketika Ramadan kan, tapi karena sebentar, tadi belum cerita nih masalah karir. Jadi kalau misalnya pemirsa bingung dengan kok tiba-tiba ada Hello Market, sekarang cerita dulu di karirnya. Kita berhenti di situ dulu. Kita tuh tentang karirnya Widya. Kalau Hello Market ya, Hello Market sendiri tuh udah dari 2012, jadi sampai sekarang tuh udah 10 tahun ya. Ini emaknya Hello Market ya? Emaknya, ibunya anak-anak. Ibunya pedagang-pedagang. Terus udah 10 tahun. Jadi dulu awalnya aku bikin Hello Market tuh Mbak, gara-gara aku tuh suka fashion gitu kan, suka waktu zaman aku muda tuh kayak fashion blogger. Dulu belum Instagram, belum ada. Masih nulis banyak. Masih nulis ngeblog. Ini baju gue kayak gitu. Waktu itu aku seneng banget kayak segala sesuatu yang berhubungan dengan fashion. Dan aku bikin garage sale. Itu pas bulan Ramadan juga tuh. Aku bikin garage sale, tapi di mana nanti setiap transaksi akan dipotong Rp1.000, kita sumbangkan ke anak-anak yang membutuhkan. Masya Allah. Jadi memang intinya kita
sembari kita seneng-seneng, kita ada charitynya juga nih. Tetap gitu. mikirin ya. Tetap mikirin juga. Dan pas banget momennya bulan Ramadan gitu. Terus awalnya tuh cuma 10 tenan doang Mbak. 10 tenan tuh teman-temanku sendiri. Waktu itu di kafe, acaranya di kafe gitu, acara kecil doang, nggak yang langsung segede ini kan. Kalau sekarang aku di mall kan. Waktu dulu. Ya red sale kan berarti baju nih. Iya baju. Terus? Ya. Tenan-tenan lainnya juga baju. Iya, waktu yang awal dulu aku baju, tapi setelah seiring berjalannya waktu, tadinya aku kan namanya Hello Garage Sale, aku rubah jadi Hello Market karena di situ nggak cuma pedagang baju aja, ada makanan juga ada dan macam-macam lah, pokoknya intinya semua yang berhubungan dengan anak muda. Jadi sebenarnya itu kayak wadah untuk anak muda bisa menyalurkan hobinya untuk berjualan. Jadi kayak showcase-nya tuh kayak gimana sih biar yang selama ini mungkin di online kita kayak menyediakan wadah untuk bisa ditampilkan secara langsung di mall kayak gitu. Segmentasinya berarti anak muda. Segmentasi anak muda gitu. Dan kita juga mengkurasi tenan-tenan Mbak. Mungkin itu yang berbeda dengan event-event yang lain ya. Jadi kayak kebanyakan tenan kita pun juga datang dari Surabaya, Jakarta, Bandung kayak gitu. Luar kotaan. Luar kotaan, hampir 70% dari luar kota, 30% dari kota Solo. Jadi Hello Market ini biasanya diadakan di mall-mall gitu ya. Mall terus itu tenanya banyak banget. Biasanya tuh ada apa namanya? Makanan-makanan yang dari makanan yang A kita nggak pernah temuin sampai makanan yang Z gitu. Iya kita benar. ngerti gitu. Iya benar. Itu gitu. Iya juga di Hello Market. Iya, jadi makanan-makanan yang mungkin selama ini di kota Solo nggak ada, itu aku datengin tuh, bukan datengin sih, biasanya kayak tenan-tenan tuh daftar dulu ke kita. Jadi alurnya tuh tenan tahu acara kita, terus ngisi form registrasi, kita kurasi dulu, oh ini cocok bisa masuk ke acara kita, oh ini enggak, oh ini bisa, oh ini enggak, karena kita nggak mungkin ada tenan yang sama, diseleksi, iya diseleksi kayak gitu. Karena itu juga untuk menjaga ibaratnya apa sih yang bikin kita bisa beda dari event-event yang lain kayak gitu sih Mbak. Dan akhirnya kita bisa bertahan sampai sekarang walaupun kita vakum 2 tahun gara-gara Covid. Ini kan Ramadan. Iya. Kalau Ramadan kan biasanya juga tetap ada. Tetap, biasanya ada Hello Market, tetap ada jualan-jualan kayak gitu. Iya. Enggak diadakan. Udah gara-gara Covid kan, udah 2 tahun ini kita stop dulu. Karena posisi memang tenan kita, yang terakhir Hello Market terakhir itu kebenaran banget pas Covid masuk ke kota Solo. Tahun 2019. Pas banget. Jadi event kita kan cuma Sabtu Minggu. Hari Jumat pagi itu masih ada orang masuk ke mall. Jumat sore udah nggak ada orang. Hah? Satu orang pun nggak ada. Itu yang pas diumumkan itu ya? Pas diumumkan Covid masuk ke Indonesia itu. Enggak, yang di kota Solo. Baik. Jadi itu bener-bener. Covid posisi aku tuh sebenarnya juga gambling waktu itu bikin acara karena Covid posisi udah masuk di kota Solo. Covid udah masuk di Indonesia. Tapi di Solo belum ada yang kena. Nah kebetulan ada isu di salah satu tenan yang ada di mall tersebut itu ada yang kena, gitu. Terus akhirnya gak ada orang sama sekali. Terus gimana? Nangis. Padahal tenan-tenanku mereka udah ibaratnya karena ekspektasi pasti udah tinggi banget kan dengan eventku. Terus udah pada beli barang banyak banget, maksudnya untuk bahan-bahannya selama 3 hari, bahkan yang dari Surabaya, dari Jakarta, Bandung. Otomatis aku stres banget kan Mbak waktu itu. Jadi Jumat pagi masih ada orang masuk, sore udah nggak ada. Bayangin deh, yang tadinya orang rame, terus tahu nggak ada sama sekali. Padahal biasanya ramean itu lebih ke sore dan sampai sore ke malam biasanya rame banget kan. Terus itu nggak ada sama sekali Mbak. Sama sekali, nol. Cuma bener-bener pedagang sama tim kita doang. Itu orang-orang nggak boleh masuk atau memang tidak? Semua takut karena waktu itu pas banget Pak Wali Kota itu mengumumkan Covid sudah masuk di kota Solo. Pas banget. Itu apa sih namanya dulu ya? Lockdown ya? Bukan. Lockdown ya kalau nggak salah namanya. Kayaknya sebelum lockdown tuh ada apa lagi gitu loh. Apa itu lah pokoknya. Bukan PSBB juga ya, itu PSBB sekarang. Itu kan udah itu pokoknya awal-awal sebelum lockdown intinya kayak gitu. Jadi gak ada orang sama sekali masuk ke mall. Itu aku stres banget. Itu terakhir kali aku Hello Market di 2019. Sampai sekarang aku kayak masih parno, kayak masih yang ntar kalau aku maju ntar jalan-jalan kayak itu lagi. Sebenarnya kayak ada rasa trauma pasti ya. Karena tapi waktu itu untungnya alhamdulillahnya tetap ini loh dari tadi ya waktu ada cerita pun dan balik lagi ya waktu ada cerita tadi tentang kakak tetap ya maksudnya alhamdulillahnya sekarang juga alhamdulillahnya ini yang mesti kita ambil. Jadi kita melihat ada sesuatu yang baik dibalik sesuatu yang buruk kayak gitu. Jadi nggak usah, kadang tuh kalau aku sendiri ya, aku tipe orang yang
semuanya pasti akan ada masanya kok, gitu. Mungkin kita sekarang lagi ngalamin masa buruk nih, tapi nggak selamanya hidup kita buruk kan. Hidup kita tuh pasti ada masanya kita bisa muter kok. Ya, ada pelangi setelah hujan kayak gitu, intinya pelangi habis itu hilang. Pelangi itu ibaratnya senangnya kita, hujannya tuh sedihnya kita, gitu loh. Jadi kadang kalau aku ngerasa ini hariku berat banget, jangan gitu, besok aku udah pasti baik kok, gitu. Dan alhamdulillahnya waktu itu event kebantu sama teman-teman semua ngupdate di sosial media. Kebetulan kan aku memang anak sosial media banget kayak gitu, dan teman-temanku timku tuh juga anak sosial media. Terus kita jual sosmed kita, alhamdulillahnya laku banyak nih. Dari tenan-tenan itu ibaratnya ya kalau dibilang rugi pasti, tapi ya nggak rugi banget kayak gitu loh Mbak. Jadi kita ngejualnya sistem online. Buy online. Buy online. Jadi mereka pesen ke kita, diantar sama timku kayak gitu. Oh gitu. Iya. Itu nggak rugi dia? Rugi tenaga pasti. Nganter. Ya, tapi itu kayak sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai penyelenggara acara ya menurut aku, karena kalau menurutku ini kan keadaan force major ya, keadaan yang di luar dugaan kita, yang kita nggak nyangka akan seperti ini. Nggak mungkin dong mau ada, kita tahu ada COVID terus orang-orang masih aku paksa untuk ayo dong event dulu. Nggak mungkin kan. 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu yang Jumat nggak ada, terus 1 minggunya langsung di online tadi atau mulai Jumatnya tadi? Jumat sore aku udah mulai online, jadi aku nggak mau terpuruk yang langsung aduh sedih, medanku tidak ada orang, nggak mau gitu. Jadi aku harus mencari solusi dong, harus cari win-win solution. Ini apa nih yang harus kita lakukan untuk biar tenan-tenan pun juga tetap bisa mendapatkan income kayak gitu. Oke. Hello Market balik lagi ke masalah sama Ramadan. Iya. Nggak ada Hello Marketnya. Nggak ada Hello Market. Terus? Aku lebih selama 4 tahun ini beneran aku tuh suka banget bikin sesuatu yang kayak bingkisan-bingkisan kayak gitu loh Mbak. Hampers ya. Hampers. Terus selama 4 tahun ini aku sibuk dengan hampers itu sebenarnya personal brand. Namanya Gaya Hampers, namanya anakku. Malah mikir nama GAIA. Oh Gaya. Iya Gaya Hampers. Jadi dulu awalnya aku kayak masih kayak masih kayak dropshipper gitu loh, kayak masih ngambil dari orang, aku jual lagi di sini kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu aku bikin sendiri, dan akhirnya semakin kesini udah banyak banget nih yang order selama bulan Ramadan tuh kayak udah jadi momenku untuk membuat hampers kayak gitu. Pemesanan dulu? Iya, kita biasanya PO dulu, nanti baru dibagikan mendekati Lebaran. Itu pada saat Ramadan aja ya? Iya betul. Momentum aja, hanya Ramadan, kalau enggak pas Natal kayak gitu-gitu. Jadi memang momen hari raya aja. Oke. Berarti aktivitas Ramadannya kebanyakan masukin ke urusan hampers ya? Sibuk dengan hampers. Dan anak 2. Bener. Pusing karena nggak ada yang bantuin. Oke. Ramadan pasti kita punya cita-cita ya di Ramadan ya. Ada kayak semacam apa ya, bisa bilang goalnya. Tujuan kita pada saat Ramadan ini. Jadi ada nggak? Pasti ya. Aku tuh pengen banget setiap Ramadan, apalagi setelah aku merasakan hamil, aku merasakan lagi menyusui, posisi lagi sebagai seorang ibu lah. Kalau dulu mungkin sebelum menjadi seorang ibu pasti puasa full. Ya beda kalau pas kejeda kita lagi dapat lagi dapat haid kayak gitu, kayak gitu. Kalau yang sekarang ini kadang tuh kayak dalam hatiku paling dalam tuh kayak aku pengen banget bisa puasa full dalam 1 bulan. Karena udah selama mau 4 tahun kan aku kayak nggak ada waktu untuk bisa puasa full kayak gitu loh Mbak. Itu sih pengen goalsku sebenarnya, kayak yang makanya selama aku menyusui ini kalau bisa aku tuh tak kuat-kuatin aku pengen puasa, kan dalam semuanya kan balik ke niat kita kan. Intinya kita gimana, tapi kita juga harus melihat kondisi anak kita juga. Makanya jangan dipaksakan. Itu mungkin goalsku untuk sekarang ini sih, pengen bisa lebih memperbanyak puasa kayak gitu. Mungkin biar lebih kerasa aja Ramadannya, karena kalau kayak gini kayak rasanya kayak hari-hari biasa sama aja gitu. Widya tuh berarti masih kepikiran kalau Ramadan sama dengan puasa gitu. Jadi puasanya mesti full. Iya, full gitu. Rasanya kayak nggak komplit aja kalau nggak full gitu loh. Pernah dengar nggak kalau sebenarnya puasa itu tidak sama dengan Ramadan itu tidak sama dengan puasa? Oh iya. Pernah dengar nggak? Belum pernah. Tisa tuh barusan ya? Iya, kapan nih? Tadi pagi. Baru kemarin kan gitu. udah sesuai nih. Baru kemarin atau kedua. Sebenarnya Ramadan itu tidak sama dengan puasa. Karena Ramadan itu di Al-Quran ya, di kitab kita itu dibilang
disandingkan bukan dengan kata-kata puasa. Oke. Tapi Ramadan disandingkan dengan kata-kata Al-Quran. Iya. Berarti mungkin memang urusannya dengan Al-Quran ya, baca Quran dan yang lain. Ada nggak goalnya ke situ? Iya pasti dong. Pengen dong. Kayak mungkin kayak tadi setelah kita sholat subuh segala macam, pengen banget mbak, pengen banget. Tapi ya itu masih kayak balik lagi ke anak kayak gitu terus. Jadi kayak sebenarnya kalau niat pasti semua orang pengen dong. Kayak kita bisa khatam nih selama bulan Ramadan. Biasanya gitu. Iya nggak sih? Biasanya itu. Semua orang Ramadan itu pengen menghatamkan Quran. Iya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Iya, itu mamaku sih. Itu mamaku keren banget tuh. Oh, wow. Dia mau kali khatam beliau? Iya, dia bisa sampai 2 kali. Oh, wow. Gitu, 2 kali gitu. Keren banget. Ini dia? Ya belum. Selama ini belum. doakan. Semoga lebih kuat. Ini kan masih tengah Ramadan ya, masih banyak waktu sebenarnya, tapi ya itu tadi niatnya kayak mesti ayolah bisa. Tapi niat itu sudah ada nilainya. Niat sudah ada nilainya. Cuma tinggal eksekusinya nih. Betul. Gimana? Ditambah lagi nilai. Iya. Kalau misalnya dia mau, bisa dibuka di barusan kemarin juga Iya. Di surat Al-Baqarah itu. Oke. 185 kalau nggak salah. Iya. Itu. Jadi Ramadan itu tidak disandingkan dengan kata-kata puasa, tapi Ramadan disandingkan dengan kata-kata Al-Qur'an. Iya. Gitu. Tolong ini ya, sampaikan wow ke mamah ya. Iya, luar biasa kan, berarti luar biasa. Mamaku terbaik. Paling senang puasa itu bukanya apa, sahurnya apa, menunya apa. Jujur aku tuh nggak bisa masak loh. Aku Serius? seorang ibu rumah tangga yang nggak bisa masak. Nyeplok telur. Penyembah makanan online. Langsung ya. Iya. Nyeplok telur lo nggak bisa? Telur bisa. Oh, bisa. Gosongan. Masaknya bisa. Airnya habis. Gak ada airnya jadi. Masak mie instan. Masak instan bisa. Tapi gosong lagi. Enggak. Oh, baiklah. Tapi hilang minyak. Jadi aku tuang. Minyak ketuang. Jadi aku tuh sebenarnya enggak tipe aku cerita lagi nih. Kegiatanku dulu lagi sebelum aku jualan hampers, aku tuh sibuk jualan kroket. Jojo tuh sering banget jualan kroket. Bukannya Anda tadi bilang bahwa Anda tidak bisa masak ya? Jangan salah. Yang bikin mamaku. Yang jual aku. Kalau aku suka jualan paling pintar. Untungnya mama ikutan sama dirimu ya? Iya, jadi ada simbiosis mutualisme. Paling nggak anaknya nggak menyusahkan gitu lah. Paling nggak menghasilkan ya. Menghasilkan tapi dengan memeras mama. Iya, ada dimasak. Jadi dulu aku punya posisi waktu aku bikin Hello Market juga, aku ada namanya acara di belakang Manahan. Itu namanya Solo Indie Fest. Jadi kita tuh setiap bulan Ramadan teman-teman pada jualan. Kalau aku jualan kayak kroket, temen-temen ada yang jualan kayak klepor tart, ada es buah segala macam kayak gitu. Itu kegiatan selama Ramadan. Jadi aku senang banget kayak ngabuburit gitu loh. Sekarang ada? Sekarang nggak ada, karena kita semua udah menikah semua, udah sibuk semua. Kangen sih sebenarnya jualan kayak gitu, tapi kayak sekarang kan udah nggak boleh ya di belakang teman-teman. Iya. Yuk kita ulangin lagi kayak gitu. Teman-temanku, ayo yang sudah menikah lepaskan istri Anda. Ayo kita jualan. Kayak gitu ya. Jadi aku memang paling senang selama Ramadan tuh pasti mengisi dengan kegiatan-kegiatan ya, kayak aku jualan hampers itu tadi, aku jualan sama teman-teman. Paling enggak ada sesuatu yang bermanfaat gitu loh Mbak, nggak cuma kadang-kadang kita suka lapar ya kalau udah di atas jam 12 tuh lihat iklan sirup aja udah kayak aduh itu minuman kayak gitu. Itu jadi intinya pengen bisa mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Terus oh ya balik lagi tadi makananku, kalau pasti kroket dong, karena mamaku pasti bikin kroket tuh di rumah. Kayak kroket tuh udah makanan andalan banget untuk buka jadi puasa. kroket mesti ada. Kroket hangat. Taruh ya. Iya. Nanti kita juga mau dong kroketnya. Oh boleh, langsung digosen ke sini. Langsung. Gitu. Jadi kalau aku nggak tipe yang langsung makan berat ya, nanti makan berat tuh mungkin sekitar jam habis tarawih kayak gitu, baru bisa makan berat. Kalau enggak ya kadang malah lupa nggak makan berat. Sok-sokan ya pada tidur. Bisa nggak mau apa-apa ya. Itu dia sendiri yang ngakuin ya. Jangan aku nggak makan berat. Tapi makan berat tuh jam 11 malam. Sahur aku harus makan banyak sih tipenya, karena posisi tertidur gini aku tetap bisa nyuap banyak gitu. Karena kayak itu untuk tenagaku sampai sore tuh harus aku polling dari sahur. Sayur, buah, semuanya. Sayur, buah, nasi, vitamin, susu enggak. Kalau aku makan minum susu, aku akan seperti apa lagi badannya? Beda dong. Low fat. Itu benar itu ada. Itu
sih paling aku harus banyak makan, apalagi dengan kondisi aku menyusui gini ya. Kayak momen sahur itu yang harus aku kenceng banget nih makannya biar anakku nanti bisa dapat ASI yang optimal. Menu favoritnya adalah kroket. Kroket pasti. Kroketnya mama juara. Iya. Kalau teman-teman favorit waktu buka puasa ada? Teman-teman maksudnya apa nih? Teman-teman komunitas. Komunitas. Buka puasa bareng maksudnya. Ya ampun, aku tuh sangat menghindari buka puasa bareng sih. Kenapa? Karena aku terlibat. Enggak. Karena terlibat pinjaman online. Yang menghilang di muka bumi ini. Setelah aku berkeluarga, kalau dulu waktu sebelum aku nikah, aku pasti cari acara bubur bareng maksudnya, acara bubur bareng sama teman-teman, mulai teman SD, teman SMA, SMP, teman tetangga rumah dulu, tetangganya dari 1 sampai 30 tuh iya benar, bahkan sampai gak ada momen kita bisa bareng sama keluarga kadang. Tapi aku tipe yang mamaku sih yang selalu menekan, mending dibagi deh, pokoknya hari ini kamu buka di rumah, besok enggak apa-apa, pokoknya di selang-seling aja, jangan tiap hari kamu keluar rumah kayak gitu. Itu pada saat sebelum nikah begitu. Dan terbawa sampai sekarang. Dan akhirnya sekarang aku jadi malas untuk ngapa-ngapain, kecuali kalau memang undanganku sebagai seorang maksudnya kan aku ada WO, ada IO kayak gitu kan, diundang dari hotel, dari instansi apa segala macam, itu mungkin aku berdatang. Tapi kalau untuk bareng sama teman-teman sekarang ya udah, aduh nggak dulu deh, mendingan besok-besok aja habis puasa aja sih kita main bareng atau gitu. Sekarang lebih ke barengan sama keluarga. Bareng keluarga, iya. Apalagi anaknya 2 mbak, ribet banget, harus dibawa dua-duanya, bayangkan. Biasanya nih ya, kalau momen buka puasa, buka puasa bareng sama teman-teman. Iya. Apapun itu ya, mau SD, SMP, SMA, kerja atau apa gitu, biasanya kan ajang pamer. Iya. Ngapain pamer? Ini anakku sudah 2. Iya. Ini gue kerjanya udah ini gitu. Bener. Nggak pengen kayak nggak gitu. Nggak pengen. Teman-teman ada yang kayak gitu? Banyak. Hai teman-temanku, toksik ya? Nggak toksik. Tapi julid ya. Itu. Jadi kadang tuh kayak, ya maksudnya gini loh. Sebenarnya momen kita bisa pergi sama teman-teman nggak cuma di bulan Ramadan aja, nggak cuma pas buka puasa bareng kan. Kalau aku sih lebih senang memang bareng sama keluarga. Kayak lebih dapat aja sih bulan Ramadannya. Iya ya. Lebih ngena aja gitu. Kalau sama keluarga itu lebih tenang gitu. Lebih tenang, kayak lebih ayem. Dan aku nggak ribet. Maksudnya kayak aku kalau harus pergi bawa 2 anak, ya ampun mbak, tasku tuh kayak udah mau perang gitu loh. Kanan kiri bawa dua-duanya, pamping segala macam harus aku bawa juga. Berarti tempat favorit untuk buka puasa keluar dong? Keluar apa nih? Keluar bareng sama keluarga gitu. Iya, kalau nggak di rumah ya kita keluar makan. Tapi keluar makan sekarang juga ini mah males, ramai di mana-mana, ramai banget. Jadi kayak kadang tuh nyari tempat, aduh kita cari yang sepi karena nggak enak. Yang enak-enak pasti udah ramai kan. Ini dulu dong, booking dong nih. Iya, kadang kayak kita buka puasa di hotel atau mana, paling kita juga booking dulu sih. Berarti masakan mama tetap nomor 1. Nomor 1 tetap menghiasi bulan Ramadan karena aku tidak bisa memasak di rumah aja. Iya. Favorit yang lain nih, kita ngomongin tentang lagu. Oke. Kan secara ya, tadi kita ngobrol-ngobrol nih pemirsa. Kalau Widya ini adalah seorang mantan penyiar juga, pernah siaran juga. Iya, jadi otomatis nggak akan asik. Di mana ya? Di mana? Pasti nggak akan asik sama yang namanya lagu. Iya. Ada nggak lagu favorit sama bulan Ramadan? Apa yang mbak? Aku tuh soalnya sekarang ini kayak Ramadan tiba. Itu ya, karena kalau kita dikirimin hampers, kadang kan harus ada lagunya. Kadang di stories Instagram, terus ya itu paling lagunya Ramadan tiba, terus Opik segala macem kayak gitu kan. Lagunya Tompi yang apa sih? Ramadan dan oh iya itu oke juga tuh, yeah. Boleh. Gigi juga. Gigi yang apa? Apa ya? Kita ditanya-tanya. Iya. Gigi ada apa yang bagus? Gigi apa? Apa mas? Apa sih? Gigi. Ada Gigi, lagu-lagunya bagus kok pokoknya. Ini selamat hari lebaran. Iya itu pokoknya bagus. Itu kita belum lebaran. Oh, selamat berpuasa kayaknya lagunya. Anda salah, bukan lebaran. Gimana Anda? Seru banget ya pemirsa Kalasan TV. Ini adalah video Rosena yang kayaknya kalau nggak dipotong nih dia nggak bakal berhenti cerita. Dan locos terus ya. Dan segala ceritanya itu luar biasa. Ternyata seperti tadi Tisna ngomong ya, ada yang bisa diambil gitu. Salah satunya yang Tisna dapat banget nih dari Widya adalah dari segala macam apapun yang terjadi, ternyata ada sesuatu yang baik di situ. Maupun itu padahal yang buruk ya, suatu kejadian yang tidak baik buruk terjadi. Banget padahal buruk banget. Buruk banget. Karena Widya pernah ngalamin
orang yang disayang near death experience ya. Kayak kayaknya kakak gue nggak mungkin diselamatkan. Tapi ternyata masih bisa, dan alhamdulillahnya di situ Widya tuh ngambil alhamdulillah dari yang nggak sayang sama kakak jadi sayang sama kakak. Jadi lebih dekat, lebih sayang lagi kayak gitu. Makanya banyak banget yang bisa kita ambil dari Widya dan inspiratif banget. Sebelum kita akhirin, Widya mau ngomong sesuatu nggak? Apa ya? Selama menjalankan ibadah puasa. Ada pesan-pesan nggak nih buat anak muda? Buat anak muda ini ya, jangan gampang putus asa ya, karena setiap kayak yang tadi aku bilang, jangan anggap sesuatu hal yang buruk itu nggak ada. Jangan berpikir sesuatu yang buruk endingnya juga buruk. Nggak selamanya seperti itu. Intinya roda itu berputar, kita harus tahu masa ini aku sedang terpuruk, tapi jangan terpuruk banget. Kita harus bisa membawa diri, habis ini kita bakal bisa senang lagi kok, kita bakal bisa happy lagi kok. Jadi jangan gampang down sebagai anak muda, jangan gampang putus asa. Apalagi sekarang lagi kondisi COVID kayak gini, semua orang lagi pusing banget memikirkan pekerjaan segala macam. Jangan gampang putus asa, ambil semua kesempatan yang ada. Intinya itu semua. Dan semua dari sekitar kita bukan menjadi suatu halangan ya. Iya. Mom of two. Yes. Tapi ternyata aktivitasnya masih banyak banget. Banyak banget. Ceritanya juga masih seru banget. Iya. Walaupun tetap keluarga nomor satu, tapi ternyata aktivitas juga tetap bisa dilakukan. Betul ya. Intinya semua harus bisa dilakukan. Kayak pengen banget jadi multi talenta, pengen tangannya 8 sebenarnya tadinya. Tapi nggak bisa. Tapi ya kadang tuh tahu batasannya ketika ini waktu aku menjadi ibu, aku menjadi pengen jadi amu banget. Teman boleh jadi pengen plankton. Jadi sama anaknya, sama ini. Iya. Sama ini, gitu. Pengen semuanya dilakuin gitu, tapi ternyata nggak bisa. Jadi memang harus bisa memilih dan memilah, tapi harus tahu kodrat kita sebagai seorang ibu juga. So sweet. Baik banget, bagus banget. Oke. Widya udah panjang kita ngomongnya. Panjang banget kayaknya ya. Mau ditambahin lagi? Aduh. Nanti bakal bahasanya ya. Kita minum dong. Oke. Thank you banget Widya udah sharing sama kita. Obrolannya panjang tapi sebenarnya sih kurang panjang ya. Tapi semoga teman-teman bisa mendapatkan segala yang wawasan, inspirasi, pelajaran dan lain-lainnya. Oke. Pemirsa jangan lupa untuk follow akun Instagram kita, juga like, komen, subscribe akun YouTube kita. Dan sampai ketemu lagi di Ramadan NB berikutnya, Ramadan NB di lain waktu dengan sosok pribadi terpilih yang luar biasa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.